Gangguan seringkali datang tanpa peringatan. Berawal dari kemunculan sosok yang tak seharusnya terlihat, suara yang memanggil tanpa wujud, hingga teror yang selalu mengikuti setiap langkah dari korbannya. Tak sedikit yang mengaku setelah melihat kejadian-kejadian tersebut, hidupnya berubah. Kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Lalu, bagaimana jika kejadian tersebut benar-benar terjadi pada seseorang? Percaya atau tidak, keputusan ada di tangan kalian. Halo, dengan siapa? Giar Alunia. Oh, Giar Alunia. Namanya bagus ya, Alunia. Alhamdulillah. Giar ini kegiatannya apa, Mbak Giar? Aku manggilnya Mbak, nggak apa-apa kan? Boleh. Giar kegiatannya apa? Untuk saat ini sebagai desain grafis di salah satu perusahaan startup. Oh, di daerah mana? Jakarta? Betul, bukan. Tepatnya di Cikarang. Oh, Cikarang. Betul. Panas tuh Cikarang. Ya, betul. Ya makanya ada part time itu, bukan full time. Oh, part time ya. Iya, Oh ya, part lebih time. enak karena kan jauh juga dari Bogor ya. Betul. Kalian ini tinggal di mana? Untuk tinggal tuh di Cigombong. Cigombong tuh di Daerah masuk ke Sukabumi. Oh, sebelum Sukabumi ya. Ya, perbatasannya. Oh, setelah Cimande apa sesudah Cimande? Sesudah, jadi agak jauh dikit lagi. Oh, Cigombong ya. Betul. Cigombong tuh yang banyak truk-truk ya. Iya. Aku lewat situ takut. Karena truknya gede-gede kan. Iya, betul, Transformer gede-gede. semua. Apalagi kalau pagi-pagi itu macet parah. Karena Macet banget ya di Iya, situ ya. bisa sampai 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Wow. Tapi sekarang puji Tuhan alhamdulillah udah ada tol sih dari situ ya. Betul. Ya, jadi enak. Betul. Wah, aku dengar kamu katanya punya cerita horor. Ada nih. Apa? Kalau boleh kamu ceritain, kamu boleh start sekarang. Sebenarnya dari aku masih SD SMP ya. Waktu itu tuh pernah waktu SMP kebetulan rumah aku tuh tinggal di rumahan di Cigombong juga. Tingkat 2 nih. Kamarku di atas. Nah, kamarku di atas, aku tidur sendiri dong. Tapi di atas tuh selain kamar ada ruang keluarga. Cuman untuk orang tua aku tuh tidur di bawah. Tidur di lantai 1. Dan kebetulan itu Sendirian kamu di lantai 2? Sendirian. Kebetulan tuh waktu itu tuh baru pindahan. Jadi barang-barang tuh masih belum tertata rapi. Masih di box-box gitu lah ya. Apalagi kayak gorden gitu belum dipasang. Oh, jadi masih jendela tuh langsung. Langsung blong. Dan kebetulan belakangnya tuh rumah kosong yang emang udah disita sama pemerintah. Jadi nggak ada yang nunggu gitu, nggak ada. Oh, udah kosong banget gitu ya. Tuh, iya. Terus. Itu kan masih melompong nih. Kebetulan jendela tuh belakangnya udah ngeliatin rumah itu. Rumah kosong ini nih. Iya, kosong tuh. Waktu itu masih kelas 7, pertengahan 7 deh, kelas pertengahan 7. Oh, berarti masih sampai kelas 1. Ya, tuh. Nah, waktu itu kasur tuh sebenarnya udah disediain di kamar. Cuman karena kebetulan stop kontak jauh sama kasur, pengennya ngecas deket HP gitu ya. Hasil bawa kasur kecil, tidur di bawah. Jadi gak diranya kasur nih. Nah, ada satu kejadian yang bikin aku tuh bingung, itu nyata atau cuman imagination. Tapi kamu tuh emang sebelumnya percaya sama hal-hal begini apa enggak? Ada percayanya, ada kurangnya. Kadang gini, mau percaya takut itu cuman halusinasi, tapi sering terulang kembali gitu. Oh, sering kejadian berarti ya? Iya, betul. Terus? Kembali. Jadi waktu tidur itu posisi menghadap ke ranjang, sedangkan belakang tuh pintu. Oke, berarti ngadepnya ke ranjang ya? Iya. Nah, dan sekitar mungkin belum di bawah jam 12. Di bawah jam 12 itu pintu dikunci posisinya di dalam. Nah, otomatis kan yang buka cuma aku doang nih, bisa nih. Dan tiba-tiba waktu tidur tuh nggak tahu ngelindur tuh gimana, ada yang manggil. Kan kalau di rumah biasanya panggil teteh ya. Teteh. Nah, ada yang manggil teteh. Nah, sontak langsung kaget dong. Tapi mau balik ke belakang ke arah pintu nggak bisa. Kaku Kaku banget gitu. Kayak
ini masih tidur apa gimana gitu. Oh. Tapi berusaha buat ngalihin pandangan ke arah pintu, dan nggak tahu itu nyata atau enggaknya ada, maaf ya, ada sosok tinggi besar. Raut wajahnya itu berantakan. Itu kurun waktu ngeliat cuman sekitar 3 detik aja. Itu masih kebayang-bayang sampai sekarang, bener-bener bingung itu asli apa cuman imagination nih. Nah, si sosoknya ini berdiri di mana? Di tengah, di pintu. Jadi posisi pintu tuh udah kebuka, padahal kan sebelumnya dibilang di pintu kunci dari dalam. Dikunci dari dalam. Ya, di sosok besar, kayak maaf ya, pocong. Oh, pocong. Ya, wajahnya udah hancur, badannya gede banget nih. Wajahnya udah hancur, bener-bener kayak gimana ya, udah nggak ada raut wajahnya tuh, udah nggak kelihatan muka gitu. 3 detik kemudian, nah udah setelah itu nggak tahu kenapa bisa jadi pintu udah kebuka. Padahal kan sebelumnya bilang ya pintu dikunci dari dalam, dan jelas-jelas kuncinya ada di dalam. Aku paginya bilang ke mama, mah emang ada kunci serep ya di kamar ya, takutnya tuh dibuka ya. Dari luar berarti? Iya, bilangnya nggak ada. Kalau ada pun belum diambil sama pemilik rumahnya. Waktu itu kan kontrak ya, kontrak di villa, jadi di perumahan, jadi disewa gitu. Nah, udah kejadian itu udah gak diinget lagi nih, tapi sampai sekarang masih keinget terus. Lanjut kayak masih kelas 9 SMP. Rumah yang sama? Rumah yang sama, tapi kejadiannya bukan di rumah. Oh, bukan di rumah? Bukan, di sekolah. Jadi waktu kelas 9 itu kan malam keakraban, jadi nginep di sekolah. Berarti OSIS ya? Iya, betul, OSIS. Malam keakraban itu tuh tepatnya jatuh di malam Sabtu, jadi hari Jumatnya. Karena untuk patokannya Sabtunya libur nih, buat istirahat 2 hari, Sabtu Minggu nih. Berarti jadi, Jumat di malam Sabtu. Oh, di malam Sabtu. Iya, di malam Sabtu nih. Malam keakraban kita kegiatan kayak biasa, ada pengajian, ada ice breaking, ada opening, atau ada game juga ada nih. Terus waktu udah jam setengah 11 tepatnya, itu tuh udah pada istirahat. Nah, sekolahku tuh posisinya nggak satu gedung, jadi dipisah-pisah gitu. Dan kebetulan aku tuh kan dari pengurus OSIS juga, dan otomatis tidurnya juga dipisah sama siswa lain. Sebelah tuh perpustakaan, sebelah lagi ruang OSIS. Nah, tepat di sini ruang OSIS tuh itu tuh emang udah lama nggak kepake. Yang tadinya tuh mau dijadiin gudang, tapi karena beberapa masih layak untuk digunakan alat-alatnya, jadi itu dipakai lagi. Dipakai lagi untuk ruang OSIS. Betul. Ruangannya gede apa enggak? Kurang lebih sih gedenya sih, karena itu cuma ruangan rapat gitu aja. Oh, untuk OSIS doang. Ya, betul. Di lantai 1? Itu ya nggak ada lantai 2-nya. Oh, cuman berarti di lantai dasar itu, ya. Nah, terus di tengah-tengah lapang, di sebelah lagi ruang kelas kayak biasa. Nah, kebetulan itu tuh ada adik kelas aku, masih kelas 8. Nah, nggak tahu kenapa ya tiba-tiba ini aku percaya nggak percayanya, tapi bener-bener aku ngelihatnya gitu. Waktu lagi mau pada tidur, udah berjemputin semua nih, udah hening semua, udah mau jam berapa nih kira-kira? Jam 11 kurang, karena selesai jam 11 nih, udah prepare semua, udah prepare. Tiba-tiba dari ruangan kelas adik kelas aku yang kelas 8 ini pada teriak. Ya kan aku bingung ya, ada apa ini? Nah, sedangkan aku udah istirahat nih. Dan kata adik kelas aku yang lain, cina, Kak, itu ada yang kesurupan. Kesurupan gimana? Cina, orang dari tadi nggak ada apa-apa loh. Cina. Dan itu tuh katanya mereka tuh abis nonton film horor ya. Aku nggak tahu, aku percaya nggak percaya, tapi bener-bener sampai pagi kejadiannya tuh. Adik aku ini tuh matanya tuh full hitam, nggak tahu kenapa full hitam, serius dah, full hitam. Nah, awalnya guru-guru aku tuh nggak percaya, cina guru aku sambil bilang, kamu gak usah pura-pura kayak gitu ya, satu sekolah ini jadi rame gara-gara kamu, cina. Tapi dianya nggak ngegubris. Nah, setelah itu tuh kejadian dari jam 11 sampai jam 3 pagi tuh gak ada yang bisa tidur satu sekolah, karena yang ikut satu sekolah semua, total murid tuh 500 lebih tuh. Yang ikutan 500? Iya, itu kan untuk satu sekolah full. Jadi nggak anak OSIS doang nih yang malam keakraban. Itu dari malam ketemu subuh tuh pada nggak tidur semuanya. Bahkan ada yang pulang di jam tengah malam dulu. Oh, karena kejadian itu. Iya. Setelah aku telusuri lebih dalam lagi kenapa kejadian itu bisa terjadi, dan ada yang bilang katanya teman dekatnya adik kelas aku nih yang katanya kesurupan. Dia bilang, kalau dari
kata orang Maya. Kan sebelumnya tuh mereka tuh 1 hari sebelum menginap itu mereka sempet ke curug tuh yang di hutan-hutan gitu. Curug di daerah mana nih? Gak tahu itu, kurang tahu daerahnya mana, tapi yang ke pelosok gitu. Sukabumi apa? Sukabumi. Oh, Curug Sukabumi ya. Gitu daerah situ pokoknya. Ya kata orang dulu mah kan takutnya ada yang ngikutin ya. Oh. Nah, aku langsung connect ke situ. Nah, ngikutin, sedangkan besoknya malam keakraban, tengah malamnya gini, dan tengah malam pas jam istirahat mereka tuh malah nonton horor gitu. Kan orang-orang tuh bilang ya kalau kita merasa takut dan berusaha kan nonton horor gini itu gitu kayak mengundang kan, itu sama saja dengan mengundang. Dan itu tuh alhasil kejadian di sekolah. Gitu. Ini yang kesurupan berapa orang? 2 orang. 2 orang. Nah 2 orang itu tuh emang 1 hari sebelum itu mereka tuh habis jalan-jalan gitu ke pelosok kayak trekking, ke curug gitu. Iya, sampai malam. Nah, dan besoknya ya mereka ada kegiatan di sekolah. Awalnya mereka berdua tuh emang udah gak enak badan gitu loh, pegel-pegel, cuma mereka maksain. Dan alhasil ya kejadian gak bisa dikondisikan, sampai pagi pun satu sekolah gak ada yang bisa tidur itu. Sampai beberapa ada yang pulang nelfon orang tuanya. Terus sembuhnya gimana itu? Di tengah malam tuh udah lewat jam 12 malam nih. Kebetulan temen sekelas aku kakek, kan rumahnya di belakang sekolah. Dia tuh tinggal sama kakeknya. Dan kebetulan kakeknya tuh yang bisa untuk menangani hal seperti ini. Oh, kayak orang pinter lah ya? Iya, betul. Nah, dipanggil tuh, dia tengah malam-malam keluar sekolah nih, nyamperin kakeknya datang. Nah, jadi mereka berdua tuh ditempatin di musola berdua doang sama si kakek itu. Nah, emang teriak-teriak pas waktu mungkin diobatin ya? Diobatin. Teriak-teriak merekanya. Nah, kata si kakeknya ada yang ngikutin. Kalau itu sih aku percaya nggak percaya ya, karena kan yang menangani juga kakeknya itu. Nah, setelah itu tuh kejadian itu udah temen aku tuh yang di kelas aku 1 minggu tuh udah gak sekolah. Minggu. Dan yang satunya tuh udah normal, cuman masih diem. Nah berarti mereka tuh kesurupan karena ada yang ngikutin dari si curug ini. Iya, betul. Ada kejadian beberapa bulan lalu tuh, tepatnya di bulan Juni. Berarti baru banget nih ya? Iya, ini tuh gak tahu karena dikasih tahu apa emang kejadian ya. Waktu sebelumnya kan orang tua aku tuh pernah selalu ngingetin, sekarang rumah sudah pindah lagi. Kemana? Sama Cigombong, cuma di bagian kongsi. Oh, di kongsi. Iya, di kongsi. Tingkat 2 sama kamar aku di atas lagi nih. Cuman di atas tuh full kamar, gak ada ruangan lain. Jadi buka pintu kamar tuh tangga sama pintu ke arah buat jemur baju. Oke, langsung balkon berarti ya? Iya, balkon. Ayahku tuh kan kerjanya jauh ya, jadi nggak tiap hari pulang, kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Jauh banget nih berarti? Iya, betul. Mau pulang pun kadang harus prepare dari jauh-jauh hari. Waktu itu ayah aku tuh sering ngingetin, Teteh kalau mau tidur jendela tutup, pintu kunci. Nah, pintunya dikunci. Nah, aku tuh sering kelupaan. Jujur sering kelupaan beberapa kali tuh, ada mungkin 3 kali 4 kali sering lupa tutup jendela, karena kadang hawanya panas tuh pengen dibuka ya. Buka aja jendelanya. Nah, dingin nggak daerah sana? Dingin banget. Tapi kalau belum injek ke subuh tuh belum dingin banget. Jadi dibuka aja sampai tidur. Nah, sampai tidur dibuka. Nah, waktu tidur tuh aku nggak tahu itu halusinasi atau gimana. Mama aku tuh masuk, tapi masuknya tuh bukan kayak yang jalan gitu, kayak yang melayang gitu ya. Mama kamu? Iya. Pintu dikunci nggak? Enggak dikunci. Jalannya tuh kayak nggak ngelangkahin kaki gitu. Gitu. Terbang gitu? Iya gitu. Jam berapa ini? Nggak tahu jam berapa. Kayaknya jam 12 lewat deh. Malam lah intinya ya? Intinya malam. Kamu keadaan bangun apa tidur ini? Iya, tidur tuh kayak, tapi udah kebangun gitu loh. Ayam-ayam gitu lah, tidur ayam. Soalnya aku tuh gampang notice orangnya kalau soal tidur, mendengar hal kecil apapun aku langsung bangun. Sedikit ngeliat-liat gitu tuh mama aku tuh masuk, tapi kok anehnya tuh bukan kayak ada langkah kakinya, nggak ada gitu. Kayak jalan lurus aja, buka pintu ngeliat ke aku sekejap, terus tiba-tiba mama aku tuh nggak jalan tapi tiba-tiba lurus ke arah jendela. Abis itu aku tuh langsung sadar lagi, padahal aku ngeliat. Nah, dan ternyata jendela belum ketutup.
bener-bener masih kena angin-angin gitu hordingnya. Nah, aku nggak tahu ini karena dikasih tahu, kayaknya kayak aku tuh dikasih tahu gak sih jendela buka gitu, kebiasaan gitu. Itu udah 2 kali gitu, udah 2 kali. Nah, tapi si ibu kamu nih ke arah jendela nih ngapain? Karena jendela lurus gitu, lurus, habis itu langsung hilang. Aku langsung bangun. Aku ingat mamaku tuh pakai rambutnya diikat pakai daster warna kuning coklat, dan tiba-tiba masuk ngeliat ke arah aku dulu nih bentar, terus langsung lurus ke arah jendela, lurus. Terus habis itu hilang. Aku langsung peka gitu, wah jendelanya belum dikunci, belum ditutup, dua-duanya lagi kena angin gede, kebetulan angin gede, jadi hordeng tuh kena angin-angin gitu, kenceng. Nah, di situ aku antara takut mau tutup jendela apa enggak ya, tapi diingat jendela ditutup, pintu dikunci, aku langsung aja tutup pintu, tutup jendela. Sebenarnya itu tuh bukan kelupaan ya, sebenarnya udah jadi kebiasaan dari SMP. Setiap dulu tuh aku tuh kalau tidur nggak mau tutup jendela karena pengen ke angin-angin. Padahal tahu malam hari, tapi nggak ada rasa takut gitu, ya udahlah buka aja, gak ada apa-apa loh. Nah, terus kamu besoknya nanya nggak, Mas semalam ke kamar gitu apa enggak? Enggak, aku nggak pernah berani cerita kayak gitu ke mama aku. Berarti bisa dipastikan yang jalan ke arah jendela itu mama apa bukan kayaknya? Bukan kayaknya. Tapi kamu nggak bertanya ke mama gitu nggak? Waktu aku bangun gitu tuh aku setengah jam aku diem ngelindul gitu, masih kebayang-bayang itu mama bukan. Aku sempet cek ya ke bawah, itu mama bukan ya. Ternyata udah tidur, dan kondisinya tuh bukan pakai baju yang aku bilang sebelumnya gitu, pakai dasar enggak gitu, biasa aja gitu. Dan terus tadi siapa gitu. Jalannya lurus, nggak ada langkah kaki sama sekali gitu. Kayak melayang aja gitu ya. Dan tiba-tiba ngeliat sebentar lurus ke arah jendela, udah aku bangun ngeliat jendelanya kebuka. Itu yang kamu rasain, kamu merinding apa enggak waktu merinding banget, jujur merinding banget, masih shock. Itu tuh emang asli atau cuman apa sih dikasih tahu ya gitu. Karena mungkin udah jadi kebiasaan aku. Papa main-main hal-hal seperti itu nggak, kayak main-main barang-barang mistis gitu nggak? Enggak, tapi papa tuh tipe orang yang pinter untuk menjelaskan hal seperti itu. Sedikit lebihnya papa tahu tentang hal-hal mistis gitu? Iya betul, tahu. Kamu sempat cerita nggak ke papa kejadian ini? Enggak, aku tuh nggak pernah berani cerita hal sekecil apapun ke orang tua. Karena mungkin ya aku selalu ambil positifnya nih. Aku kadang percaya, kadang nggak percaya. Ambil sisi positifnya, mungkin aku capean gitu, banyak pikiran. Tapi kadang kenapa terulang lagi gitu. Aku tuh percaya nggak percaya, tapi hal kayak gitu tuh selalu ada di ingatan dan selalu keinget terus loh, jadi terbayang-bayang terus. Nah, ada satu kejadian beberapa minggu yang lalu, belum lama banget. Ada satu kejadian gimana waktu itu aku masih part time itu pulang jam nyampe rumah tuh jam 8, kurang lebih jam 8 malam ya, karena naik kereta itu kan transit juga lumayan lama. Iya, Cikarang kan harus transit ya, transit di Manggarai tepatnya. Cikarang Bekasi tuh mungkin kalau dari naik kereta 2 jam ya. Pokoknya selesai dari sana tuh jam 5 lebih. Jam 5 sampai rumah tuh jam 8 malam. Iya, tuh jam 8. Nah, aku nggak tahu itu karena aku kecapean, terus emang lagi banyak deadline tugas dan juga beberapa kerja part time lainnya. Aku sempat teleponan sama temen aku. Curhat lah ya? Iya, curhat. Nah, posisi kamar aku tuh sepi, orang tua aku udah pada tidur semua, dari aku udah tidur nih. Dibayang-bayang di pintu tuh, posisi kamar tuh nih pintu, ini kaca, bawahnya tangga. Jadi kamarku tuh ada kaca di dalamnya gitu. Ada kaca apa? Kaca di dalam, jadi pintunya tuh pintu kaca, bukan pintu kayu biasa, jadi dari luar kelihatan. Oke. Sebelahnya lagi tuh ada jendela juga. Jendela juga tuh lagi teleponan sama temen aku nih. Aku kan kalau telepon sambil lihat sekeliling nih. Dan di bawah di kaca tuh kelihat di tangganya tuh ada bayang-bayang perempuan. Aku tuh kayak asap gitu, tapi ada sosoknya gitu loh. Aku langsung cerita ke temen aku, langsung ditelepon tuh. Sumpah aku ngeliat di jendela itu ada apa ya? Bener-bener bentuknya kayak perempuan gitu, tapi kayak sekilas liatnya. Pokoknya dari gumpalan asap gitu. Itu nggak tahu aku emang capek apa gimana ya. Terus kata temen aku, itu kamu kecapean, istighfar gitu. Tapi semakin aku lihatnya semakin jelas gitu, semakin jelas. Dan posisi
posisi itu kamar emang udah gelap, tapi di luar terang, di luar di tangga itu terang. Jadi kan di tengah kelihatan. Di tengah ada lampu lah ya. Di tangga itu ada lampu lah. Lampunya dan kelihatan sosok itu tuh. Aku bilang, ih, sumpah aku ngeliat banget itu. Terus katanya istighfar ya, istighfar. Itu kamu kecapean. Nah udah tuh, aku tuh langsung pengen buru-buru tidur. Dan tapi bayang-bayangnya masih kelihatan dikit lah, tapi udah nggak terlalu jelas ya kayak sebelumnya. Jadi dia tuh datang berupa apa nih? Dia datang tuh awalnya gimana? Kayak gumpalan asap gitu, bukan asap kayak kabut itu, asap gitulah, tapi bentuknya wajah gitu, wajah dan perempuan gitu, sosoknya perempuan. Kamu bisa mengidentifikasi itu perempuan dilihat dari mana? Dilihat dari sosok rambutnya panjang, mukanya tuh tirus kayak perempuan, tepatnya. Bajunya? Nggak kelihatan bajunya gitu loh, maksudnya gumpalan asap gitu loh. Dan aku tuh langsung notice. Nah, dan sebelumnya juga kan aku sempat ya kayak bikin video di rumah gitu. Aku kasih lihat ke temen aku. Nah, temen aku tuh malah bilangnya tuh beberapa hari setelahnya, itu yang di belakang pintu apa? Nah, kok ada sosok hitamnya? Nah, aku mungkin tuh jemuran kali, jemuran. Aku nggak itu, kalau itu nggak aku anggap, nggak ambil pusing kalau itu mah. Yang aku masih keinget-inget tuh yang sosok bayangan perempuan itu yang di bawah tangga, kelihatan banget soalnya. Apalagi kamar aku tuh pintunya kaca, ada jendela ke arah tangga juga gitu. Dan waktu kamu lihat si perempuan ini, dia tuh ngarahnya mau jalan ke kamu apa diem aja di situ? Diem tapi sambil ngeliat. Jadi kamu sempet tetap eye contact gitu? Iya, eye contact sama dia lama banget. Pas kamu teleponan tuh teman kamu bilang apa? Nah, aku bilang gini, udah istighfar ya, istighfar, astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Nah, tapi aku bilang gini, tapi dari hawanya pun aku udah ngerasa nggak nyaman gitu. Hawanya tuh apa yang kamu rasain? Bener-bener kuat banget, ada hal kayak gitu yang aku lihat, bener-bener eye contact-nya tuh lama banget gitu. Karena di samar-samar kaca tuh kelihatan jelas bayangannya, sosoknya. Wih, serem banget ya. Terus maksudnya kamu selama kamu melihat itu tuh, apakah kamu merasakan kayak aura ini tuh aura setan banget gitu, apa gimana? Aku sekarang kan nggak pernah lihat setan kan? Iya. Nah, aku tuh kadang orangnya kan percaya nggak percaya ya. Tapi mau nggak percaya juga terulang terus kejadian-kejadian yang mungkin nggak bisa dijelaskan secara logika ya. Meskipun aku tanya ke orang yang berpendidikan pintar pun, mungkin dia bakal menyimpulkan itu tuh mungkin kamu kecapean lah, banyak pikiran, halusinasi. Nah, tapi beda lagi Kak, kalau aku nanya ke orang yang ngerti hal seperti itu, pasti beda jawabannya, sesuai masing-masing aja itu. Nah, untuk sosok itu tuh aku nggak tahu percaya gak percayanya, tapi bener-bener itu tuh durasinya lama gitu, nggak. Dan aku tuh bilang ke teman aku tuh terus-terusan bilang itu beneran ada, cina. Dia bilang istighfar, kamu kecapean. Kamu sempet ini nggak? Ini gue video call biar lihat gitu temen, nggak? Enggak, karena di video kamu mungkin nggak kelihatan, soalnya bener-bener mata aku tuh terfokusnya ke situ. Dan setelah kamu tidur tuh, dia tuh masih di situ apa enggak? Udah enggak, pas aku udah ngantuk-ngantuk mungkin karena lampu juga dimatiin semua, jadi nggak kelihatan apa-apa lagi. Aku punya beberapa pertanyaan dari sebenarnya selama kita ngobrol juga aku sempat nanya-nanya. Tapi ini aku mau tanya, biasanya cenderungnya itu kalau ada sosok perempuan itu tuh suka ada aromanya. Ada yang aromanya busuk, ada yang wangi. Nah, waktu kamu ngelihat sosok terakhir ini yang di jendela beberapa minggu yang lalu, itu ada aromanya bang guys biasanya? Enggak ada. Tapi hawa tuh panas gitu. Ada, hawanya panas. Padahal lagi di situ tuh cuaca lagi dingin banget. Cuaca dingin banget tapi tiba-tiba hawa tuh panas. Iya. Kalau yang pas ibu kamu ke jendela itu ada aromanya nggak? Ada, itu kayak wangi khas ibu aku sendiri sih. Oh, berarti dia bisa sampai menyerupai aroma ibu kamu ya? Iya. Tapi agak lain sih, lebih pekat wanginya. Oh, lebih kenceng ya? Iya, lebih strong gitu. Terus kamu sekarang setelah mengalami banyak kejadian ini, apalagi ini kejadiannya baru minggu lalu dan beberapa bulan yang lalu ya, kamu trauma nggak di rumah yang sekarang nih? Enggak sih. Enggak ya? Cuman bibi aku tuh sebelumnya pernah bilang, kok kamu berani sih tidur di atas sendirian? Mana pintu dari kaca, ada jendelanya, belakangnya itu kebun bambu luas. Wow. Jadi di rumah ini gawir kayak sungai gitu, dan di
Itu tuh udah semuanya full kebun bambu luas semuanya. Nah, aku tuh sampai bilang, kok kamu berani sih tinggal tidur di kamar sendirian? Ya, pertanyaanku juga gitu. Kenapa kamu berani? Kalau dari pribadi aku sendiri sih, selagi aku nyaman dari lingkungan itu nggak masalah. Kalau untuk hal-hal seperti itu aku masih bisa handle lah ya. Ya. Nyaman. Ya, yang penting nyaman aja. Betul. Ini kan banyak banget nih kejadian yang kamu alamin dari mulai rumah kamu yang pertama yang di Cigombong juga anyway. Terus di sekolah kamu lihat hal seperti itu, di rumah 2 kali ngeliat hal seperti itu. Kenapa kamu nggak pernah cerita ke orang tua kamu? Karena ini kan kejadiannya di rumah ya. Beda mungkin kalau percintaan wajar lah nggak cerita ke orang tua kan. Karena masa remaja nggak cerita it's fine. Tapi kenapa hal yang ada di rumah kejadiannya kamu nggak pernah cerita ke orang tua? Gak, mungkin aku mikirnya gini, kalau aku cerita aku kayaknya gak bakal dipercaya nih, mungkin nggak capek. Apalagi waktu itu kan waktu zaman SMP masih anak kecil, masih anak-anak. Tapi kan kalau sekarang kamu cerita mungkin bisa membantu apa enggak? Apa kamu takutnya malah nggak dipercaya orang tua ya? Iya, aku kalau ke orang tua tuh lebih obrolan tuh lebih yang kemasuk logika dikit gitu. Dewasa berarti ya? Iya, kalau ibu saya ceritain gitu seneng dia, makin mama juga pernah gitu. Soalnya mama juga nggak pernah cerita hal kayak gitu. Jadi balance gitu, obrolannya tuh tentang ya kehidupan sehari-hari gitu. Nggak pernah ngomongin tentang di rumah setan gitu, nggak ada ya? Kalau sama mama tuh lebih ke obrolan sehari-hari, planning hidup gitu ya, mau gimana. Gitu. Kalau sama papa? Sama papa tuh jujur sama papa tuh obrolannya jarang, tapi sekali ngobrol tuh panjang banget gitu. Nah, tapi belum pernah kamu ceritain yang ini ke papa? Belum. Tapi papaku tuh orangnya pinternya tuh pinter banget ngejelasin sesuatu secara detail banget gitu. Kayak contohnya tentang pendidikan, hal-hal keagamaan. Padahal beliau itu belajar secara otodidak. Jadi di handphone dia belajar. Kalau mungkin kebanyakan orang handphone digunakan untuk hiburan. Kalau ayahku tuh dia tuh selagi dia pegang handphone dia tuh selalu belajar apapun dipelajari gitu. Ada jam kerja udah selesai, lanjut lagi ke kerjaan di HP bisnis gitu, lanjut lagi tuh belajar. Jadi ayahku tuh gak diajarin siapa-siapa, tapi belajar secara otodidak sendiri. Tapi kalau masalah horor juga papa bisa menjelaskan itu ya? Iya, bisa. Tapi kamu belum pernah cerita nih? Belum. Nah, ini kan sekarang nanti akan upload. Oke. Nanti kalau papa atau mama lihat baru cerita ya? Berarti ini permulaan dia ngobrol sama ayah ibunya tentang masalah lihat ke mama papa horor ini. Betul. Oke, terima kasih Mbak Giar Alunia, Gianyar Bali. Terima kasih banyak Mbak Giar. Wah, ceritanya serem banget, apalagi kalau lu di kamar sendirian di lantai 2. Itu serem sih. Gua aja mungkin kalau seusia kamu ya nggak mau, pasti maunya di bawah sama keluarga gitu, karena takut gitu. Kalau aku justru orangnya pengennya paling pojok gitu, menyendiri gitu. Ini ya kamu orangnya introvert tapi terhadap lingkungan. Jadi kalau untuk orang-orang aku tetap terbuka, tapi ketika aku pengen sendiri aku tuh nggak mau diganggu siapa-siapa. Oke, kamu ada pesan nggak untuk orang-orang yang tinggal di rumah sendirian? Ada pesan nggak? Ngomong di sebelah sini. Oke. Pesan untuk teman-teman yang mungkin kalian tinggal di rumah dan tidur sendirian di lantai 2 ya. Kalau menurut aku sih jangan takut ya. Mungkin beberapa orang ada yang bilang, kok kamu berani sih tidur di situ sendirian. Kalau selagi itu membuat kalian nyaman dan membuat kalian terbuka untuk istirahat dan untuk bercerita gitu, nggak masalah. Untuk hal-hal seperti itu masih bisa dihandle. Yang penting atas dasar kenyamanan itu selalu ada untuk kalian. Siap, keren banget Gianyar Bali. Terima kasih Mbak Giar. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman KPR yang kita agak terlambat untuk upload di minggu ini. Terima kasih banyak yang sudah nunggu kita dan nanya kita kapan kita upload. Ini kita upload di episode kali ini. Balik lagi, kalau kalian semua seneng dengan uploadan kita, kalau kalian juga punya cerita horor, aku berharap banget kalian chat kita di DM Instagram kita, boleh. Karena semua cerita kalian pasti akan kita tampung dan akan kita undang ke podcast kita. Jadi please kontak kita aja, nanti akan kita approach dan semoga kalian bisa diundang ngobrol sama kita di Kaktus Podcast Horor. Dan jangan lupa teman-teman,
Sekarang kita ada di 2 platform, ada di YouTube sama di Spotify. Kalian bisa search aja dengan keyword Kaktus Podcast Horror, nanti di situ ketemu channel kita. Kalian jangan lupa like, komen, sama subscribe. Dan untuk semua teman-teman yang hobi banget ngedit video, ngeklip video, boleh banget dengan senang hati. Kita buka untuk semua yang mau klip video kita di YouTube atau di Spotify. Kalian edit, masukin di platform media sosial kalian. Nanti insight-nya screenshot aja, kirim ke DM Instagram kita, pasti kalian dapat hadiah dari kita. So, terima kasih banyak untuk semua teman-teman KPR. See you on next episode. Bye-bye.